saya bisa dengar ya. Siapa itu? Oke, saya share screen. Apakah screen saya bisa dilihat, Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pada Bapak Ibu. Ini masih awal setengah 8, beberapa lokasi masih memulai sholat isya, nggak apa-apa. Kita mulai saja, silahkan menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing ya. Karena memang malam hari ini kita ngobrol bisnis, jadi nanti saya tidak akan banyak memberikan materi, karena beberapa materi secara bertahap sudah kami sampaikan dari beberapa pekan yang lalu. Kita tetap fokus pada 3 langkah baca. Untuk malam hari ini kita fokus pada langkah yang ketiga. Mudah-mudahan nanti tidak perlu lama-lama, setengah jam sampai 1 jam materi malam hari ini selesai, bisa di-refresh, dan yang paling penting Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membaca dari share screen saya. Akan ngobrol bisnis, strategi langkah ketiga. Strategi langkah ketiga dibaca akan tidak kehabisan prospek. Nah, ini biasanya Bapak Ibu yang sudah gabung lebih dari 1 tahun ini mulai prospek. Tetapi hari ini saya akan mengulang beberapa yang kemudian Bapak Ibu yang perlu menyiapkan buku bisa disiapkan bukunya, bisa ditulis nanti karena ada kaitannya beberapa tips yang saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi baru kepada Bapak Ibu untuk bagaimana Bapak Ibu tidak kehabisan prospek. Karena seperti yang kita tahu biasanya IPO baru join, belum punya 10 people, tapi langsung mengundang semuanya daftar nama yang ada di HP. Yang beliau berani, yang tidak berani biasanya skip dulu. Nah, dari seperti itu, karena ngundangnya asal, prosesnya asal, jabrinya juga tidak dilakukan dan sebagainya, akhirnya yang closing sangat sedikit sekali. Sehingga ketika sudah habis daftar prospeknya yang ada di HP, mulai bingung, mulai kelabakan. Itu, dan mudah-mudahan malam hari ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari kami, yang dulunya juga sebagian melakukan itu, sebagian juga tidak, tapi ada beberapa yang kita sharing dan kemudian bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu, ini share screen saya penuh dengan orat-oratan ini ya. Oke. Sudah hilang. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kalau ditanya suruh hapusnya bagaimana, saya juga bingung nanti. Oke, Ibu. Malam hari ini kita ngobrol bisnis. Sebelum lebih jauh tentang bisnis, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwasanya MW itu berbeda dengan dibaca. Artinya dibaca itu bagian dari turunannya orang-orang, bagian dari turunannya bisnis MW. Dibaca itu adalah sebuah support system, sebuah komunitas yang sama-sama menjalankan bisnis MW, dan support system ini ada banyak di dunia ini. Yang di Indonesia itu ada 9, salah satunya itu nanti ketarik lepas ya. Adalah satu wadah berkumpulnya para orang yang mengerjakan bisnis MW yang sepemahaman untuk bagaimana membuat pelatihan-pelatihan, membuat agar bisnis ini bisa berjalan secara baik, secara terurut. Itu membuat sistem, membuat pelatihan, itu namanya support system. Yang bagaimana proses mengajak orang, itu namanya support system. Nah, support system kita di sini menjalankan bisnis MW dengan support system dibaca. Di luar sana ada banyak sekali, ada satu, ada karakter dan lain sebagainya.
Nah, saya tidak hafal, ada TPUG, ada DTW, ada ACC. Yang terakhir itu kita yang masih baru sekali, masih umur 5 tahun jalan ini. Kita dulu berubah-ubah namanya dari BTD, KCMS, kemudian MSU, kemudian yang sekarang dibaca. Ini memang dari proses penamaan setiap tahunnya seiring waktu, karena ada beberapa hal yang kemudian harus mengganti nama, akhirnya kita ganti nama. Itu bukan sesuatu hal yang disengaja ganti tiap tahun ganti nama juga bukan, tapi karena sesuatu hal mungkin berbenturan dengan kode etik, berbenturan aturan PT perusahaan dan sebagainya, itu maka kemudian kita perlu melakukan penyesuaian nama. Nah, tahun ini mudah-mudahan ini kita sudah ketemu nama yang bagus, sudah ketemu nama yang luar biasa sekali. Kita nama hari ini namanya dibaca. Sistem ini kan namanya dibaca. Jadi kalau Bapak Ibu setiap hari ada informasi terkait Zoom semisal atau terkait pelatihan semisal, itu harus dipahami dulu itu dari mana, dari sistem atau dari MB-nya. Kalau dari MB-nya biasanya global, materi-materi MB, materi umum tentang ke-MW-an, tentang produk unit atau dan sebagainya, biasanya itu dari MB. Tapi kalau kaitannya dengan pelatihan, seminar, terus bagaimana menjaga motivasi, bagaimana bisa terinspirasi, bagaimana cara goal setting, itu biasanya yang mengadakan dibaca atau support system yang lain. Tetapi di kita, di sejujurnya agar kita bisa fokus dan tidak campur aduk, tidak bingung. Kalau ada informasi-informasi apapun terkait dari support system yang lain, itu sebenarnya kita tidak perlu masuk ke dalam atau course training ke support system yang lain, agar kita sendiri tidak bingung, itu istilahnya. Itu. Oke, Bu. Untuk bagaimana sih kita yang ada di Baca ini, bagaimana cara melakukan cara suksesnya? Nah, di Baca itu simple. Kita hanya perlu melakukan 3 langkah. Langkahnya yang pertama yaitu belanja, menggerakkan bisnis dan menguatkan diri sebagai contoh dalam personal branding produk. Itu tujuannya belanja. Terus kemudian yang kedua itu kita mengadakan pertemuan, ada seminar, ada kopdar, ada Zoom dan lain sebagainya. Berkumpul, berdiskusi, saling sharing dan saling mengenalkan ilmu serta aplikasi. Itu tujuan dari SID, dari kopdar itu seperti itu. Karena tanpa ada pertemuan teman-teman itu selama 2 tahun kemarin kita COVID, kita semua online, ternyata ada sesuatu hal yang istilahnya masih belum serk atau masih belum kuat rasa sesuatunya kalau belum ketemu langsung. Maka langkah kedua kita adalah pertemuan atau akuisisi, ada pertemuan. Baru yang ketiga itu kerjanya. Cara kerjanya bagaimana? Membantu sebanyak-banyaknya orang untuk ditingkatkan platform rezekinya dan menambah wawasan kecerdasan finansial. Itu kerja kita. Kerja kita melalui itu yang nantinya melalui kelas bimbingan. Tiga konsen ini yang kemudian bisa menghantarkan Bapak Ibu nantinya bisa sukses, bisa freedom finansial di bisnis MB. Tanpa melakukan 3 hal ini, itu akan ada sesuatu yang kurang dan yang jelas tidak akan sesukses atau bahkan secepat atau bahkan sebagus seseorang yang kemudian mampu menjalankan 3 langkah ini. Karena masing-masing 3 langkah ini saling menguatkan, saling berkepentingan, simbiosis mutualisme. Itu. Dari 3 langkah itu, yang pertama yaitu belanja produk, belanja di awal bulan sesuai tujuan. Biasakan Bapak Ibu itu belanja di awal bulan. Kalau bisa sebelum tanggal 10 itu harus sudah belanja. Bagaimana caranya? Kalau kemudian Bapak Ibu yang masih karyawan atau apa, terus gajiannya di akhir bulan, coba aja izin ke sponsornya, skip belanja bulan ini, semisal bulan ini. Ini sekarang sudah tanggal 14, Bapak Ibu belum belanja semisal itu belanja segera belanja. Kalau semisal belanja nanti Bapak Ibu itu dapat gajiannya atau dapat bonusnya di akhir bulan, kalau perlu bulan ini di skip dulu, tidak perlu belanja. Tetapi nanti Maret belanja di awal bulan, tapi gaji di akhir bulan, gaji yang
Bapak Ibu biasanya gaji dapat tanggal 20, tanggal 25, atau tanggal 28, itu di-skip 1 bulan ini untuk kemudian bulan depan belanja di awal bulan. Kalau bisa sebelum tanggal 10 atau sebelum tanggal 5 bahkan. Itu Bapak Ibu. Dengan cara seperti itu akan ada dampak yang sangat luar biasa. Bisa sangat fokus untuk melakukan langkah kedua, langkah ketiga. Itu kunci, salah satu tipsnya Bapak Ibu. Jadi kali aja. Atau paling tidak kalau Bapak Ibu kalau kalian belanja pintar atau belanja yang lain, coba belanjalah tanggal 1 sampai tanggal 5 itu semampu Bapak Ibu. Nggak apa-apa, rugi ongkir nggak apa-apa. Bapak Ibu akan rugi ongkir tetapi akan dapat power bisnis yang luar biasa. Jadi mau menjalankan sistem seperti ini, belanja di awal bulan. Nanti Bapak Ibu akan fokus sekali. Karena gini, Bapak Ibu, kita itu terbiasa menaruh banyak beban di pikiran kita. Kita terlalu terbiasa menaruh banyak pikiran di benak kita atau di hati kita. Sehingga kita akan, kalau ingin melakukan segala sesuatunya, itu ada sesuatu yang gandoli. Ada sesuatu yang membebani. Sehingga Bapak Ibu, silahkan belanja di awal bulan. Nanti Bapak Ibu akan fokus hanya berpikir 2 langkah berikutnya dari sistem baca. Itu akan jauh lebih mudah. Dan ketika prospecting, kemudian apalagi Bapak Ibu yang sudah mulai punya tim, mau mengarahkan timnya belanja, mau mengarahkan mendorong timnya untuk belanja, kalau Bapak Ibu belanja di awal bulan, itu tuh enak ngomong ke tim itu antara pikiran sadar dan bawah sadar kita, antara hati itu bisa powerful kita mengarahkannya, bisa powerful kita menjapri tim kita. Tapi kalau kita sendiri belum belanja, terus kemudian kita itu kepingin bulan ini ada bonusnya, terus kemudian kita itu japri tim kita, kayaknya nggak tega gitu. Kayaknya ada sesuatu yang ganjal dalam pikiran kita, ada sesuatu yang ganjal dalam hati kita. Semisal, ayo Bapak Ibu di grup itu, ayo Bapak Ibu awal sistem bisnisnya dan sistem belanja, maka seyogianya kita di awal bulan harus belanja. Itu kita ngomong bisa seperti itu, tapi tanpa vibrasi, tidak powerful. Karena dalam hati kita, oh iya ya, saya sendiri aja belum belanja, kok belum orang belanja. Kurang mantap. Padahal segala sesuatu kita di sistem dibaca kita, full powernya. Di kita, cara kerjanya kan by vibrasi, by afirmasi. Kita sistemnya ke sistem yang berbeda dengan yang sistem bisnis yang selama ini Bapak Ibu kenal. Kita sistemnya menggerakkan alam bawah sadar kita. Sehingga kita di grup itu bisa ngomong, ayo belanja Bapak Ibu, di mulut kita bisa ngomong, ayo Bapak Ibu belanja. Tapi kalau dalam bawah sadar kita tidak ada buktinya, kita belum juga belanja, itu kurang powerful untuk kita menggerakkan orang lain untuk belanja juga. Begitu juga kalau kita belum belanja, itu juga akan enggan melakukan langkah kedua, langkah ketiga dari sistem dibaca. Itu yang paling penting. Kalau produknya saya tidak akan membahas malam hari ini. Ada Nutriland, ada artistry, ada otomotif, ada car wash, ada silicon flash, ada body care, ada home care, ada scratch skin, ada banyak sekali, ada 350 produk. Yang saya perlu mengingatkan lagi bahwasanya cara mendapatkan keuntungan, cara mendapatkan bonus di bisnis MW ini ada banyak sekali cara, ada banyak sekali item.
Yang mana yang Bapak Ibu perlu ketahui, ada bonus bulanan dan ada bonus tahunan. Bonus bulannya kalau Bapak Ibu mau jualan langsung, bahwasanya di sistem dibaca memang tidak disarankan untuk jualan, tapi kalaupun toh memungkinkan Bapak Ibu bisa berjualan, nggak masalah melakukannya. Ada bonus performan yang selama ini hari ini kita bicarakan, kita hanya mengejar bonus 3%, 6%, 6%, 1%. Itu hanya 1 poin Bapak Ibu. Ada poin lagi bonus rugi kalau Bapak Ibu omset per bulannya sudah besar sekali, nanti ada bonus karena bonus. Kalau Bapak Ibu sudah emerald kayak saya, nanti setiap kita membantu di kedalamannya timnya Bapak Ibu yang sudah bisa SP, Bapak Ibu juga akan dapat omset bonus kedalaman namanya. Bonus kepemimpinan atau bonus bagaimana kita membantu FL kita untuk bisa sukses dengan kita, atau membantu FL kita yang kita rekrut untuk bisa menjadi SP berikutnya, kita akan dapat bonus kepemimpinan 6%. Dan bonus 6% setiap FL itu besar sekali, bisa nyampe angka 40 juta per FL, itu bisa sampai segitu. Kalau Bapak Ibu kemudian TKW atau Bapak Ibu punya saudara atau punya kenalan pas ke luar negeri, Bapak Ibu terus kemudian mensponsori orang daerah luar negeri, itu juga ada bonusnya, bonus internasional. Saya tidak membahas malam hari ini. Dan selain bonus-bonus bulanan Bapak Ibu, kita ada bonus tahunan. Kalau Bapak Ibu sudah emerald, Bapak Ibu diamond, emerald kayak diamond itu 6 kaki, terus dan lain sebagainya, Bapak Ibu akan dapat bonus tahunan. Gede banget. Gede banget Bapak Ibu. Yang hari ini perlu Bapak Ibu bonus tahunan. Artinya bonus tahunan ini adalah bonus tahunan untuk Corpus ini memang bonus 2 tahun ini yang sedang di launching. Ini bukan bonus Corplan. Ini Corpus, jadi bisa jadi tahun depan 2 tahun lagi sistem bonus Corpus ini akan dihapus karena ini memang bonus tahunan. Lalu mudah-mudahan itu bisa dikorplankan bonus Corpus itu. Bonus Corpus adalah sesuatu bonus yang memungkinkan kita belum punya tim pun bisa dapat bonus, karena selama ini korplannya ketika kita harus ada omset minimal 3%. Kalau tidak mau jualan, kita dapat bonus dari tim itu minimal ada omset 3% dulu baru kita dapat bonus. Tapi dengan adanya program Corpus, ini baru. Dengan adanya program Corpus, Bapak Ibu yang belum punya tim, itu sudah bisa dapatkan bonus. Jadi bonus di MB itu ada 2 macam, namanya korban, bonus dasar MB yang selalu ada di bisnis MB dan tidak pernah berubah-ubah. Bonus korban itu tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ada peringkat-peringkatnya. Kalau Bapak Ibu sudah omset 21% itu namanya silver producer dan sebagainya. Ini saya tidak akan membahasnya. Dari yang penting Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu kuasai adalah di bisnis ini harus prinsipnya harus melebar dan terdalam. Bapak Ibu tidak cukup hanya mensponsori 1 orang, 2 orang sudah selesai. Terus nggak ngapa-ngapain, tidak. Ini lihat. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu misal kayak ini A sama B, kalau disalib itu bonusnya menjadi kecil. Kalau Bapak Ibu 9%, terus kemudian punya tim solid 3%, dan kita berkembang pada bonusnya. Bonusnya besar-besar. Dengan sistem 9% dengan sistem seperti ini kurang lebihnya tanpa Corpus itu 1,5 juta sudah dapat. Kalau Bapak Ibu 9% dengan lebih dari 3 kaki, di mana kaki-kaki masing-masing itu minimal level 3%, Bapak Ibu punya bonusnya itu 1,5 juta. Lumayan Bapak Ibu.
Plus adalah program tahunan dari MB untuk mensupport para ibu agar cepat sukses dan bisa segera naik level. Plus bonus tambahan, jadi Plus itu bonus tambahan. Di mana prinsipnya Plus itu kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membangun 3-4 kaki untuk tubuh berkembang. Nggak perlu terlalu banyak melebar Bapak Ibu cukup sedikit dulu tapi bantu untuk tumbuh kedalaman. Bantu untuk tumbuh kedalaman dan masing-masing orang di sana dipastikan untuk diupayakan punya pelanggan prioritas. Pelanggan prioritas itu siapa? Pelanggan prioritas itu adalah seseorang yang menginginkan produk MB, tetapi mereka tidak mau menjalankan bisnis MB, sehingga bisa kita daftarkan langsung kepada MB. Kita namakan pelanggan prioritas. Sehingga ke depannya mereka meskipun tidak menjalankan bisnis MB-nya, tetapi mereka rutin memakai produknya dan bisa belanja mandiri, itu Bapak Ibu akan dapat income. Bisa. Yang kedua tadi pertemuan. Ibu sejujurnya kami sarankan untuk bisa hadir di pertemuan-pertemuan. Ada banyak manfaatnya pertemuan itu. Yang ketiga kerjanya apa? Membangun jaringan dengan cara membantu meningkatkan kompetisi dan kecerdasan finansial banyak orang. Ini caranya bagaimana Bapak Ibu untuk melakukan langkah ketiga ini? Cobalah Bapak Ibu mengumpulkan aset daftar nomor WA. Diawali dari HP Bapak Ibu. Di HP Bapak Ibu kemudian coba kita klasifikasi daftar nama yang ada di HP Bapak Ibu. Ini kalau perlu dicatat silahkan dicatat. Kalau tidak mau nanti saya kirim ke bentuk PDF setelah materi selesai. Menggali potensi daftar nama Anda. Dan di sini saya harapkan Bapak Ibu tidak memilih dulu, tapi semua orang yang berpotensi untuk Bapak Ibu kenal itu silahkan ditulis dulu di buku. Baik yang sudah punya nomor WA-nya atau belum punya, tapi ingat nama tulis. Nanti baru kemudian belakangan kita akan perlu daftar nomor WA-nya. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini tergabung malam hari ini di acara ini, itu pasti punya nomor WA. Karena rata-rata 99,99% orang yang tergabung malam hari ini di grup bisnis MB. Sistem terbaca itu bermula dari interaksi di WA. Tetapi kemudian seringkali Bapak Ibu, Pak, daftar nama saya habis, saya mencari siapa lagi, belum ada yang join nih. Coba kita gali lagi satu persatu. Diawali dari keluarga, dari teman, dari kenalan yang paling dekat. Coba dari keluarga. Ada siapa? Orang tua kita. Sudah pernahkah orang tua kita undang masuk ke grup bimbingan kita? Tidak ada loh, Bu. Dan jelas orang tua kita jauh lebih lama hidup di dunia ini dan jauh lebih punya banyak teman daripada kita. Mungkin beliaunya akses kita, mungkin beliaunya belum orang yang langsung join dengan kita, tapi kita butuh referensi dari orang tua kita, teman-temannya, saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Atau orang-orang yang tidak mampu kita jangkau, tapi orang tua kita kenal. Nah, apa? Tulis dulu orang tua kita. Baik yang masih hidup atau bahkan yang sudah meninggal. Kemudian kita, Bapak Ibu, mungkin anak-anak kita, Bapak Ibu yang sudah punya anak yang umurnya lebih dari 18 tahun, sudahkah anak-anak kita undang di kelas bimbingan? Kalau belum, silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah tapi tidak mau, tidak apa-apa, skip dulu, ditulis dulu.
Selanjutnya, kakek nenek kita. Ya, mungkin kakek nenek kita secara langsung mayoritas dari kita, mungkin kakek nenek kita gaptek, mungkin kakek nenek kita tidak punya nomor WA. Tapi ingat Bapak Ibu, kakek nenek kita jauh lebih lama hidup di dunia ini daripada kita. Mungkin dia punya kenalan-kenalan yang bisa direkomendasikan kepada kita. Mungkin dia punya informasi-informasi yang paling berharga. Mungkin dia punya saudara-saudara yang belum pernah kita dengar atau ditemukan dengan kita. Atau dia punya teman masa mudanya yang punya anak, dan temannya itu punya anak-anak, punya saudara dan sebagainya. Jangan menyerah, Bapak Ibu. Kakek nenek kita bisa menjadi sumber prospek nomor WA yang bisa kita dapatkan, Bapak Ibu. Kakak kita, kayak saya, kakak saya langsung tidak ada yang aktif di bisnis ini, tapi dari mereka saya punya rekomendasi nama-nama yang luar biasa. Adik kita, paman kita, tante kita, coba ditulis dulu. Sudah pernah enggak diundang? Jadi Bapak Ibu perlu bikin buku, terus ada kolom, terus ada di sana sudah pernah diundang atau belum, terus responnya bagaimana. Bapak Ibu perlu punya seperti itu. Bapak Ibu harus punya kontrolnya. Atau Bapak Ibu punya daftar di kolom berikutnya, daftar nama paman dan tante-tante kita. Bermeeting. Nomor-nomor rekomendasi dari paman dan tante-tante kita. Di sana, itu akan berkembang. Saudara sepupu kita. Atau mungkin saudara sepupu kita, paman kita, tante kita, bagian dari chicken list. Atau orang-orang peer above, atau orang-orang yang kita segani untuk kita undang. Nah, tulis saja dulu. Nanti di belakang dikasih keterangan, belum terundang. Saya sungkan, saya takut, saya terlalu sebagainya. Tidak masalah. Tidak masalah. Nah, malam hari ini full ya, 100 orang. Saya pesennya ya, kapasitas 100. Kebetulan kita gabung dari grupnya Pak Armaji, grupnya Pak Rahmat, sama grupnya Nyai Yurfa. Full lebih dari 100 orang. Nah, apa-apa. Nanti yang tidak kebagian ya berarti tadi kurang on time maksudnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Teman sekolah kita dulu, kita ingat-ingat hari ini Bapak Ibu yang sudah amit, sudah berumur, sudah kayak saya kepala 4, itu diingat-ingat. Mungkin teman-teman TK kita, mungkin TK kita dulu pernah ikut dinas dari Bapak, pindah, akhirnya kita punya banyak sentian yang ingat-ingat kenal nama teman TK kita di daerah mana, coba aja diingat-ingat. Teman SD kita atau madrasah kita, teman SMP kita, teman SMA kita, teman kuliah kita, teman-teman sekolah kita. Coba diingat-ingat dulu. Biasanya kalau saya tulis nama-namanya walaupun belum ada nomor WA-nya. Kemudian kadang saya cari di grup-grup Facebook, saya cari di mana-mana, atau saya cari info-info. Oh iya ya, saya selama ini belum masuk ya di grup alumni SD ini. Saya belum masuk ya di grup alumni SMP ini. Itu pernah loh saya diundang teman saya, tapi kata waktu itu merasa belum butuh, saya akhirnya nggak mau dan sebagainya. Hari ini coba dicatat loh, ingat-ingat. Minimal nanti kita coba cari silaturahmi ke teman SDK kita, ke teman SD kita. Misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol, Pak, gimana kabarnya dan sebagainya, Mas, gimana kabarnya dan sebagainya. Oh iya, sekarang ada grup alumni loh, kita enak ada grup alumni. Akhirnya kita bisa kumpul dari sana. Teman-teman sekolah, teman-teman sekolah, jangan dilupakan. Teman-teman kuliah, teman-teman organisasi, mungkin Bapak Ibu
organisasi apa, keagamaan, organisasi kepemudaan, atau organisasi apa. Dulu pernah aktif di sana. Coba diingat-ingat. Teman sehobi, mungkin ada yang hobi mancing, hobi ngetrail, hobi apa banyak hobi apa fotografi atau apa itu coba diingat-ingat teman-teman sehobi Bapak Ibu pernah ketemu orang yang sehobi mungkin pas mancing gimana ketemu teman mancing sana belum pernah dikunjungi lagi pernah waktu full up atau sebagainya tetangga tetangga kita mungkin Bapak Ibu yang terutama yang hidup di kota kurang care individual nggak begitu kenal dengan tetangga coba mulai kenalan dengan tetangga-tetangga atau mungkin teman-teman kegiatan olahraga waktu kalau sore-sore kita sepak bola sore-sore kita voli atau bulu tangkis atau apa mulailah mengenal mereka teman-teman kegiatan ala ibu-ibu yang senang jangan jaim jangan datang senam belum selesai langsung pulang duluan karena sekarang kita butuh daftar nama mereka untuk kita nantinya kita flashback sekarang mulailah berbaik-baik belajarlah praktek skill people senyum kepada semua orang berinteraksi berkenalan mendekatkan diri nanti lama-lama kita bisa tahu nomor WA mereka persoalan nanti kalau kita nggak berani ngundang nanti saya ajari tekniknya yang penting kumpulkan dulu nomor WA kumpulkan dulu nomor WA siapa saja nomor WA-nya siapa saja kumpul jangan pilih-pilih persoalan nanti kita sungkan kita segen kita nggak berani undang dan sebagainya itu nanti kita menggunakan cara yang elegan yang nantinya kita bahas tapi yang paling penting kita tahu daftar nama dulu mungkin yang bagi Bapak Ibu yang pernah berbisnis pernah jualan baju online apalagi sebentar lagi Ramadan biasanya ada banyak nomor-nomor WA masuk nawari ini nawari itu atau teman lama nawari ini nawari itu atau dulu kita pernah jualan kayak Bu Nur Hatijah dulu pernah Pak Romi dulu pernah jualan baju jualan apa kita ingat-ingat dulu oh saya dulu punya teman ini dulu orang itu sekarang di mana ya selesai seperti itu coba dihubungi dicari-cari lagi atau orang tua dari anak-anak Anda mulailah berkenalan. Itu biasanya kan sekarang kalau anak-anak kita masih SD SMP ada persatuan orang tua atau apa itu selama ini kita cuek, selama ini kita tak kenal dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk di bisnis MB, mulailah berkenalan dengan mereka, mulailah punya tujuan, mulailah punya strategi untuk bagaimana kita bisa mengenal mereka. Teman-teman arisan pasar, arisan kampung, arisan tetangga, atau arisan para temannya teman, mulai kita peduli, kita catat nomor atau paling tidak kita catat dulu, kita catat dulu namanya, baru nanti kita cari sumber-sumber informasinya ke teman atau ke siapa. Oh iya teman-teman sampean dulu. Oh iya teman-teman Kak ini siapa ya namanya? Ada kan nomor WA-nya dan sebagainya. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita jumpai di stasiun, di terminal, di alun-alun, ketika saat Bapak Ibu beraktivitas, Bapak Ibu berekreasi atau bersantai atau dan sebagainya, ketemu berinteraksi dengan orang. Jangan lupakan target mereka untuk kita bisa dapatkan kemuliaan. Itu Bapak Ibu. Ada banyak sekali potensi nomor-nomor WA yang bisa kita catat. Ingat, tuliskan saja nama semua orang yang Anda. Jangan pandang dulu. Itu tadi. Ingat nama, lokasi, tulis. Ingat nama, lokasi, tulis. Ingat nama, apa, tulis. Nomor WA-nya menyusul nanti. Kita cari bersama-sama nanti caranya bagaimana. Jika kita sudah tahu sebuah nama.
ini teman SD, ini teman TK, ini temannya teman, ini temannya atau ini temannya dari kakek, ini temannya dari nenek, ini temannya dari sebagainya. Dari 17 itu kita masih ada lagi Ibu yang bisa kita. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya di ini seintrovert-introvertnya Bapak Ibu tidak punya teman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memutuskan di bisnis ini, Bapak Ibu harus punya cara bagaimana bisa mendapatkan nomor WA. Bisa dokter umum, dokter yang mungkin yang selama ini Bapak Ibu kalau pas keluarga sakit, anak sakit, atau Bapak Ibu sendiri yang sakit, itu ke dokter yang biasa. Jadi tidak harus tanya langsung ke orangnya, mungkin bisa tanya ke asistennya, mungkin bisa tanya ke orang-orang dekatnya. Itu mesti ada kok nomor WA-nya, pasti ada. Atau Bapak Ibu yang punya yang punya hewan, biasanya tentang hewan, kalau lagi kambingnya lagi melahirkan sungsang atau sapinya melahirkan atau kena musibah pejabat di desa mulai Bu, mungkin tetangga, mungkin Pak RT, Pak RW-nya, mungkin kepala desanya, mungkin Pak Careknya, atau Pak Camatnya, paling cobalah mulai mendekati mereka dan cari daftar nama atau nomor WA-nya, pamong-pamong desanya, dari kecamatan, pengacara, mungkin Bapak Ibu biasa jual beli tanah atau pernah menjual atau pernah membeli, biasanya berhubungan dengan ini. Atau Bapak Ibu yang pernah punya masalah hukum dan sebagainya, manajernya sebenarnya kalau Bapak Ibu karyawan yang profesional, manajernya Bapak Ibu, supervisornya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu karyawan yang paling rendah di perusahaan, tapi tidak ada salahnya kalau kita mendata, oh iya Pak itu adalah milik saya, oh iya Pak itu supervisor dan teman saya, kantor saya, nah apa dicatat aja dulu, perkara nomor WA-nya nanti saat ngopi kek atau saat ngapa ketemu yang lain kek baru kita tanya, Mas kira-kira bisa enggak ya tahu nomornya Pak ini Pak itu. Dan seperti ini dengan cara pendekatan, dengan cara skill people kita akan dapatkan. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, mulai malam hari ini Bapak Ibu yang masih karyawan di luar sana itu ada banyak potensi nama-nama yang perlu kita catat yang nanti akan menghasilkan miliar. Atau Bapak Ibu yang punya tabungan, biasanya ke bank ketemu dengan Mbak Tellernya, ketemu Mas Tellernya, ketemu customer service-nya. Catat aja dulu, atau tinggal nempeknya. Pakai perusahaannya di Bapak Ibu, ada agen asuransi yang biasa nawarkan, atau Bapak Ibu yang sudah selama ini sudah anggota dari sebuah asuransi, agennya siapa, namanya siapa, nomornya berapa. Coba dicari dulu. Atau Bapak Ibu yang biasa traveling atau yang pernah umroh, haji dan sebagainya, pernah menggunakan jasa agen perjalanan, atau Bapak Ibu yang biasa naik naik travel, Gojek, ini bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang mau menjual tanah, ketemu agen, atau Bapak Ibu yang tetangganya jual properti dan sebagainya. Banyak orang-orang di agen properti, keagenan properti yang bisa kita tahu namanya, yang nantinya sumber yang nanti endingnya bisa kita catat nomornya. Arsitek, pengajar, pengawas, perancang busana, tukang jahit, bisa istilahnya. Habis hari raya, mau hari raya kayak gini, nanti mau jahitkan gimana? Tukang jahitnya harus kita kenal, kita tahu nomor WA-nya. Perawat, bidan, tenaga medis, banyak sekali orang-orang kita yang perlu personal atau guru lesnya anak-anak Bapak Ibu hormati, banyak sekali Ibu. Itu tadi sudah berapa? Sudah 47 daftar nama. Yang kalau masing-masing ini itu bisa 2-3 per item, misal pamong desanya, kan tidak mungkin satu desa pamong desa cuma satu. Pamong desa ketiga aja ini sudah 4 kali lagi, ingat tuliskan saja nama semua orang yang Anda kenal baik.
kenal baik maupun hanya kenal lama saja. Jangan pandang dulu, taruh saja dulu. Nah, masih kurang? Itu basic, Bapak Ibu. Itu daftar nama basic. Nama basic. Daripada Bapak Ibu nanti ke cari-cari di grup dan sebagainya, sesama penjual, sesama pemain MLM, juga sesama teman-teman IBO. Nah, akhirnya kalau kita boleh dengan cara seperti ini, nanti kita punya potensi daftar nama yang banyak. Oke, selanjutnya pemilik usaha. Salon, mungkin ibu-ibu yang biasanya punya salon langganan, atau bapak-bapak juga ada yang maskulin langganan. Sudah diundang apa belum? Pokok kita biasa beli kecap, biasa beli garam atau dan sebagainya. Sudah, kenapa belum nomor WA? Bengkel waktu itu yang punya sepeda motor, punya sepeda, bengkelnya siapa? Bengkelnya di mana? Kalau kita punya langganan bengkel lah, orang itu mungkin saja dia punya nomor WA. Catat Pak A, Pak B, Pak C, Pak B. Atau yang tadi, yang karyawan biasa warung atau biasa makan di restoran atau tempat-tempat makan di jasa dan sebagainya. Ayo Bapak Ibu, ketika kita ke mall, ketika kita masuk warung, ketika kita ke restoran, hanya jangan menjadi konsumen. Tapi mulailah mengenal mereka, mulailah daftarkan nama mereka, mulailah tahu nomor itu aset, yang sangat luar biasa. Bayangkan kalau Bapak Ibu dari sekian nama tadi menemukan 6 FL yang bisa Bapak Ibu bantu masing-masing bisa jadi SP, Bapak Ibu bisa diamond dengan 6 aktif, bonusnya 2 kali lipatnya ATBS, kurang lebihnya segitu. Keren loh, luar biasa. Atau Bapak Ibu yang selama ini sudah mulai belanja di online shop, kita daripada kita tawari mereka terus-terusan produk mereka, kenapa enggak kita tawari balik untuk kita ajak di kelas bimbingan? Butik, toko HP-nya, toko HP Bapak Ibu, toko komputer dan sebagainya, rental mobil, rental PS, rental dan sebagainya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ini tadi ojol online, kurirnya online shop, warung kopian, tadi sudah sama dengan yang 51. Di sini kita sudah dapat 60-an nama, 60 bisa masing-masing, bisa 2 kategori, bisa 100 lebih. Itu sumber daftar nama dari secara manual, nanti orang-orang yang potensi bisa kita dapatkan nomor WA-nya. Kalau kemudian semua daftar nama ini sudah kita lakukan, kita perlu menambah lagi. Sekarang kita medianya media medsos. Apalagi yang kita dapatkan dari medsos. Kita perlu mempersiapkan untuk jangka pendek, jangka panjangnya. Itu orang-orang yang kita catat tadi bisa untuk kategori jangka pendek atau jangka menengah. Artinya orang-orang yang segera kita undang. Tetapi kita juga perlu harus jangan sampai kita kehabisan prospek. Kalau 20 FL aktif biasanya ya harus punya 200-an FL. Harus pernah merekrut sekitar 200 FL baru punya 20-an FL aktif. Kalau kemudian dari daftar nama tadi kita masih kurang, apa yang bisa kita lakukan? Ini, kita bisa cari grup di WA dengan cara Google searching. Di Google itu Bapak Ibu tinggal tulis apa aja akan masuk. Bapak Ibu tulis grup WA guru-guru Sidoarjo, grup WA mancing mania Kediri, grup WA ibu-ibu arisan, dapat semuanya. Sama Bapak Ibu tulis saja di situ akan dapat. Jangan cari grup-grup bisnis online, bisnis bukan jalan sih, tapi maksud saya itu akan tidak menjadi lebih spesifik dan
Bapak Ibu akan hanya mendapatkan teman yang sesama pencari prospek. Jadi Bapak Ibu perlu memilih grup profesi yang spesifik. Yang mana di grup-grup itu tidak berpotensi, tidak banyak orang yang juga kepingin jualan, tidak banyak orang yang juga kepingin prospecting. Bahwasanya ada, enggak masalah, 1, 2 ada, enggak masalah. Tetapi jangan kemudian kita masuk grup networking, grup bisnis online, wah, itu ketemu sampai semuanya dari 400 anggota itu yang 390-nya adalah sesama orang yang cari prospek, atau bahkan 200-nya adalah teman-teman kita sendiri dari dibaca. Itu yang kita perlu mencari grup yang lebih spesifik. Caranya di Google searching, tulis saja profesi, pilih profesi atau pilih grup hobi yang sesuai dengan Anda. Sehingga Bapak Ibu nanti tujuannya gini, kalau itu seprofesi atau sehobi, nanti Bapak Ibu masuk di grup itu ngomongnya relevan. Kita kan perlu personal branding dulu, kita perlu mengenalkan diri dulu. Tidak jangan biasa serta-merta masuk grup langsung diculik anggotanya. Masuklah dengan cara yang bagus, dengan cara yang berwibawa, dengan cara yang beretitude, yang beretika baik, maka dapatnya akan baik. Jangan terbiasa sering-sering, mohon maaf, jangan terbiasa ngawur. Masuk grup, culik, masuk grup, grup. Nah, jadi pelajari dari komunikasi ini, berarti masuk mau mengundang Bapak Ibu ikut kelas bimbingan yang bernama bimbingan menarik rezeki, di mana mentornya adalah Dr. Judit. Kami dulu itu kenalan dulu, aktif dulu, ketahui dulu, beraktivitas dulu gitu. Itu namanya kita membangun kolam prospek pelan-pelan dulu. Yang kedua, kita bisa cari dengan cara di Facebook, masuk ke grup-grup. Nah, perlu jauh-jauh di grup-grup Facebook itu akun saya sarankan dalam hal prospecting ini jangan dicampur dengan Bapak Ibu yang biasa posting produk MW. Akunnya Bapak Ibu harus punya pilihan. Akunnya Bapak Ibu tujuannya untuk prospecting atau untuk mencari pelanggan prioritas. Karena itu skill yang berbeda. Kalau Bapak Ibu kepingin mencari prospek, sedangkan Bapak Ibu di Facebooknya terlalu sering posting produknya MW, itu Bapak Ibu tidak akan dapat prospek. Dan kalau Bapak Ibu kepinginnya itu dengan cara langsung, artinya produk, membangun pelanggan prioritas, itu ada caranya sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya skill marketing yang bagus. Bapak Ibu harus. Tapi kalau mau mencari peserta kelas bimbingan, ini Bapak Ibu di awal di grup-grup itu ya, atau profilnya Bapak Ibu diisi dulu dengan kata-kata yang motivasi, kata-kata yang inspirasi, bukan kata-kata yang menjual produk. Itu harus dibedakan. Kalau perlu, Bapak Ibu harus punya 2 akun Facebook. Satu akun khusus untuk jualan, share produk, share bar. Yang satunya untuk prospecting, membangun kolam prospek. Semisal namanya semisal namanya Ahmad Dahlan. Itu yang satunya nama Facebooknya lengkap Ahmad Dahlan, yang satunya Dahlan, itu nggak apa-apa. Atau Ahmad D, itu nggak apa-apa. 2 akun. Disamakan maksudnya. Dari kalau sudah masuk di kepingin cari prospek di grup-grup Facebook, Bapak Ibu tidak perlu mencari
dari grup-grup yang nasional. Kalau grup yang nasional, Bapak Ibu, kebanyakan akan bentrok dengan bersama teman sendiri. Apalagi timnya Pak Victor itu di mana-mana sudah menguasai itu. Tapi Bapak Ibu masih punya celah. Bagaimana caranya? Caranya adalah masuk ke grup Facebook, dimulai dari yang terdekat dulu. Desa Bapak Ibu. Desa Bapak Ibu saya pikir punya grup Facebook yang banyak sekali. Desa tetangga Bapak Ibu, kemudian meningkat lagi, desa tetangganya lagi, meningkat lagi, grup Facebook di kecamatannya, apa nama kecamatannya, terus kemudian meningkat lagi di kabupaten, meningkat lagi provinsi. Jangan yang nasionalnya grup bisnis online Indonesia, grup bisnis network Indonesia, grup pengembangan diri atau grup dan lain sebagainya. Itu nanti akan isinya akan teman-teman sendiri. Nah, setelah punya masuk grup itu, rajin-rajinlah posting. Biar postingnya Bapak Ibu juga ada yang nge-like, biar postingannya Bapak Ibu juga ada yang komen, maka syaratnya Bapak Ibu juga harus rajin-rajin komen, rajin-rajin like statusnya orang lain, jangan egois. Kita merasa status kita paling baik, kita merasa status kita paling menarik, berharap semua orang mau ngeklik link dari postingan status kita, tapi kita sendiri tidak pernah care terhadap orang lain, kita tidak pernah peduli terhadap status alam, Bapak Ibu. Untuk mendapatkan banyak, berbuatlah lebih banyak. Kalau pagi bukan buka Facebook, postingnya orang, di like, di komen nih, sehingga mereka juga akan melirik statusnya Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya strategi cepat freedom. Jangan hanya melebar, tapi juga lakukan startup terutama kepada new IBO. Startup goal up materinya sudah saya berikan beberapa minggu yang lalu, dan ada juga link YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu yang belum mempelajari atau ketinggalan, silahkan dipelajari. Nanti di grup silahkan ditanyakan kepada abang sponsornya masing-masing kalau yang belum mendapatkannya. Nah, selanjutnya setelah kemudian kita punya daftar nama, terus kemudian kita lakukan dan kita undang ke kelas bimbingan, ke kelas presentasi. Nah, ini saya tidak membahas detail, nanti saya sampaikan dalam bentuk PDF-nya saja, silahkan nanti dibaca. Nah, dalam membuat kelas bimbingan, membuat grup WA kelas bimbingan, kegiatan kami lakukan untuk menjalankan MB dengan sistem baca adalah chatting melalui WA. Itu memang aktivitas kita. Perlu HP yang memiliki RAM tinggi, karena itu kantor. Minimal 3 atau 4 giga lah. Semakin cepat Bapak Ibu menempatkan diri untuk bisa punya HP dengan RAM tinggi, insya Allah akan diikuti karena itu sangat berkaitan dengan hukum pengisian. Oke, mohon maaf kalau apa itu mohon maaf kalau sinyal, kalau suara saya kurang bagus karena di sini lagi hujan, gerimis, sinyalnya juga kurang bagus. Jadi itu Bapak Ibu,
perlu RAM yang tinggi agar dulu awal-awal ketika saya juga seperti itu, Bapak. Awal-awal berpikir yang kurang tepat. Awal-awal ketika HP saya masih RAM 1 GB itu ketika sudah mulai lemot, sudah mulai muter keluar keluar keluar, sudah mulai pusing, sudah emosi bawaannya. Tapi ketika saya belajar banyak dan mendapat arahan dari Dr. Sigit terkait hukum-hukum alam, hukum pengisian, berarti semakin HP kita RAM-nya kecil tapi lemot, tapi istilahnya bekerja keras, itu kan berarti baik. Berarti bisnis kita sedang jalan. Tapi kalau kita malah mengeluh, kita malah menggerutu, mungkin alam akan menjawab kita dan kemudian orang-orang yang awalnya bersedianya masuk ke grup-grup kita, masuk memenuhi HP kita tidak jadi masuk, akan ditolak oleh alam karena yaitu biar sesuai dengan keinginan kita. Itu pola pikir yang terbalik. Ternyata kita harus, alhamdulillah, HP saya RAM 4 ini sudah mulai lemot. Kalau ngirim materi sudah mulai lambat ini. Berarti ini bisnis saya sedang bergejolak di dalam HP ini. Ada banyak aktivitas, ada banyak orang berinteraksi, ada banyak orang share, ada banyak orang kirim-kirim materi dan sebagainya. Itu yang perlu ditanamkan dalam pikiran kita, sehingga hukum pengisian itu jalan. Tapi kalau kita balik, waduh, gini loh. Akibatnya kalau ikut kelas bimbingan, akibatnya kalau mengerjakan bisnis MB, HP lemot, HP nggak bisa dipakai. Itu ya akhirnya karena kita menggerutu itu ibaratnya doa. Allah mengabulkan doa kita, akhirnya bikinnya ya sudah, kalau nggak mau dikasih banyak orang di dalam HP-nya, dah orangnya suruh keluar semuanya itu ya. Ada yang muntaber, ada yang nggak aktif, ada yang nggak jadi masuk dan sebagainya dan sebagainya. Kita yang malah rugi kan? Betul. Ini prosedur banget, proseduralnya bagaimana cara prinsip perkenalannya, bagaimana cara menyambutnya kalau orang-orang berkenalan. Di sini ada dan ini bikinnya sedikit. Nanti kalau kita baca, nah, ketika kita tadi sudah masuk grup Facebook, sudah masuk grup WA, kita perlu soft selling, yaitu menjual diri kita di grup agar kita kenal dulu oleh grup itu, bisa dengan ucapan semangat pagi yang bisa kita ucapkan, atau bisa dengan yang lainnya, sapa pagi dan sebagainya. Ini caranya setelah melakukan soft selling, dilakukan perkenalan. Selamat pagi, saya Dr. Sigit, kita berada dalam satu grup yang diperinas dan sebagainya. Ini materinya Dr. Sigit. Bapak Ibu bisa langsung nanti bisa membacanya. Walaupun saya juga kurang yakin kalau Bapak Ibu juga akan dengan sama membacanya, karena ya itu kita memang negara yang dari 65 negara kita peringkat 63 dalam minat baca. Yang paling penting, ini poin yang paling bawah, jangan membiasakan diri bertanya komentar. Kalau kita mengatakan begini, harus jawab bagaimana, Lakukan saja Bapak Ibu. Petunjuknya ada, pertanyaan Bapak Ibu itu sebenarnya sudah ada semua. Seringkali di Zoom ada, di CD ada, di pertemuan-pertemuan ada. Cuman karena Bapak Ibu itu tadi, kita semua terutama saya ini,
minat bacanya kurang sehingga seringkali kita lebih cari enaknya saja bertanya. Padahal di sini sama dokter sih sangat jelas sekali diarahkannya. Gunakan prinsip tipe skill. Apapun pertanyaannya prospek, apapun pertanyaannya orang, prinsipnya setujui dulu. Walaupun itu kita tahu benar-benar mereka salah. Yang penting setuju dulu. Baru nanti di lain waktu, ketika mereka sudah selesai, baru kita pelan-pelan akan meluruskannya. Dalam melakukan perkenalan lewat WA, usahakan mendapatkan data selain nama dan umur. Dapatkan data terkait form, yaitu form itu apa? Family, keluarga, sudah menikah atau belum, anaknya berapa, dan sebagainya. Occupation, atau pekerjaannya apa? Recreation, hal-hal yang disenangi. Pesan bahwa kita akan datang lagi, itu ini penting. Dalam kita menjawab seseorang, saat kita mau mengajak ke kelas bimbingan atau saat sampai di kelas bimbingan, itu jangan hanya prosedural. Oh, ini sudah bisa materi ini, saya jampunya ini. Tapi prinsipnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri, membangun trust, membangun kepercayaan. Dengan cara kita bertanya tentang keluarganya, tentang pekerjaannya, kita ingin mengetahui apa yang disenanginya, dan yang terakhir konfirmasi bahwasanya kita akan menghubungi lagi. Ketika sudah kita tahu nomor WA, nama, umur, dan sebagainya, jangan langsung diajak. Jangan langsung buru-buru diajak ke kelas itu. Ini yang seringkali kita melakukan kesalahan. Kita selalu ingin cepet, tapi malah nggak dapat. Ingin cepet, tapi nggak dapat. Masuk grup, takut keduluan temennya, yang undang ke kelas bimbingan, masuk grup langsung semuanya kita undang satu. Saya Rojilatul Asmawi, ini satu grup di kelas bimbingan ini. Saya dengan ini bermaksud memegang ibu ke masuk untuk kelas bimbingan ini. Ini akan dapat ini. Itu cara berkenalan dan mengundang yang sangat tidak berkualitas dan hasilnya akan minim sekali orang yang mau join. Itu. Lagi-lagi untuk latihan itu perlu jam terbang dan perlu rajin-rajin membaca buku skill people. Nah, ini yang selesai. Prinsipnya, ayo goal setting bulan ini, Bapak Ibu targetkan bisa mensponsori minimal 1 set atau minimal 2 orang, yang mana dalam bulan yang sama 2 orang Bapak Ibu itu bisa belanja. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu akan dapat kupon. Terakhir, saya tidak lupa selalu mengingatkan kode etik MB bisnis. MB adalah bisnis penjualan langsung. Harus ada komunikasi antara pembeli dan penjual. MB juga menyediakan lapangan bermain yang adil antara pemilik toko dan sebagainya. Produk MB tidak boleh dijual di toko, di bengkel atau salon atau di etalase, Bapak Ibu. Produk MB tidak boleh dijual di marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, bahwasanya sekarang ada banyak, itu informasinya setiap bulan mereka take down. Itu kemampuan take down-nya korporasi dari marketplace dengan pihak laporan MB itu memang kurang signifikan daripada orang yang masih mampu jualan sana. Produk MB boleh dipasarkan di sosmed, boleh kalau itu produk MB boleh dipasarkan di sosmed, di Facebook atau Instagram boleh, ya di marketplace tidak boleh.
Ini order MB boleh dipasarkan di Facebook, di Instagram dengan syarat tidak langsung mencantumkan harga. Bisa pakai link share bar. Tuh, yang penting lakukan Bapak Ibu. Jangan takut melakukan kesalahan apapun karena semua kesalahan bisa diperbaiki. Kantongi ego, jangan mudah baper. Yang tidak bisa diperbaiki adalah kalau kita tidak mau melakukan apapun. Go for the statement. Thank you Bapak Ibu, itu materi malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan langsung atau bisa ditulis di chat. Oke, saya baca chat satu persatu kalau ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, bisa cepat selesai. Atau yang mau menyampaikan pertanyaan, silahkan. Kalau ada pertanyaan, kalau belanja di tengah bulan bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Belanja di akhir bulan ya nggak apa-apa, nggak belanja juga nggak apa-apa. Itu tadi saya kasih tips, kalau ingin cepat, itu belanjanya di awal bulan agar cara berpikir kita itu efisien itu. Jadi kalau tetap sudah diingatkan seperti itu, mau belanja tengah bulan, mau belanja akhir bulan, atau bahkan tidak belanja, ya itu sudah urusannya masing-masing. Betul ya? Itu udah urusannya masing-masing. Saya memberitahu bahwasanya paling efisien sepanjang saya tahu bulan. Kenapa di awal bulan itu tadi? Bahwasanya otak kita, pikiran kita tidak dibantu lagi oleh pikiran-pikiran yang lain. Kita bisa fokus dua langkah. Langkah kedua yaitu hasil pertemuan atau CD, apalagi CD sudah EB. Kita tinggal memikirkan satu langkah. Langkah ketiga, membantu banyak orang untuk dibantu menaikkan level rezekinya, yang harapannya akan ada goal. Goalnya akan ada yang join YBO. Tetapi kalau dalam satu bulan, terus itu kita hanya berpikir satu, kok tidak ada yang join-join lah. Sebenarnya kita ngapain kan gitu. Tetapi kalau kemudian kita belum melakukan banyak tapi kalau kita belum melakukan banyak hal atau belum melakukan langkah pertama, belum langkah kedua, belum, bagaimana kita bisa melakukan langkah ketiga? Tanya, oke, selanjutnya berarti ya. Nah. Pak Purwanto mau tanya, Pak Jenderal berapa jeda waktu dari kenalan sampai kita ajak ke grup bimbingan yang baik. Yang baik adalah orang yang Bapak bisa sudah kenal dengan tadi kategori form. Sudah kenal keluarganya, sudah tahu pekerjaannya, sudah tahu kebutuhannya. Apa itu paling baik? Paling baik adalah Bapak yang bisa berdiri. Bapak dalam 1 menit sudah bisa mendapatkan nama, mendapatkan pekerjaannya, udah dapat kebutuhannya, oke, aja undang. 1 tahun, hari ini kita tahu namanya aja, kemudian tahun depan baru kita jawab lagi, tanya pekerjaan, belum dekat lagi, belum bisa menjalin komunikasi, ya berarti 1 tahun belum bisa untuk diajak ke kelas bimbingan. Persoalannya adalah Bapak Ibu seringkali kita masuk kelas bimbingan langsung menawarkan kelas bimbing. Pertanyaan adalah seringkali Bapak Ibu itu masuk ke kelas ke grup WA, kenalan langsung ajak kelas bimbingan.
bimbingan. Itu boleh saja. Tapi harus tahu strateginya lanjutnya. Strategi lanjutnya apa? Di kelas bimbingan jangan segera di closing. Di kelas bimbingan saat di closing harus nanti dijawab, ditanyain yang kaitannya dengan form itu tadi, tentang keluarganya, tentang pekerjaannya. Jangan dulu ditanya, Pak, gimana? Sudah dengarkan ADBS? Pak, ditanya. Siang tanya lagi. Dijawab, Pak, gimana? ADBS itu sudah didengarkan apa belum? Malamnya dijawab lagi, Pak, mohon maaf mengganggu, sekedar tanya ATBS-nya bagaimana? Ya diblokir lah nomor WA-nya Bapak. Jadi kita harus di saat di kelas bimbingan, ya sama ketika kita kenalan orang di alun-alun, ketika kenalan orang di bis, ketika kenalan di bis, nanti kita prosesnya sama. Kenalan, ngobrol-ngobrol dulu. Kalau kita kemudian masuk dalam bis, kita duduk di samping terus kita langsung menawarkan bisnis, atau bahkan, Pak, saya ada bisnis bagus, ini Pak, silahkan transfer 100.000 ke saya, nanti saya ajak. Siapa orang, siapa lo, gue tidak kenal, ya kan? Orang akan was-was. Jadi prosedurnya sama dengan kita di dunia nyata ingin kenalan orang dengan orang. Terus kemudian harus didekat dulu. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap saya. Cara mengajak keluarga atau teman ke kelas bimbingan itu gimana Pak Walid? Soalnya ya diajak Pak caranya. Caranya diajak. Ya seperti hanya kita menawarkan seseorang untuk ngajak. Gimana caranya ngajak? Ya ada kata ajakan untuk ngajak. Kalau ada kata pertanyaan itu tanya. Kata ajakan itu gimana? Cara ajakan itu ya kalau tinggal kantum. Kalau kakak saya, kalau adik saya sama malah aku ya, itu bahasa saya ngajak. Jadi ngajak itu tidak ada bahasa pakemnya, tetapi sesuai dengan kita dan gaya bahasa ngobrol kita. Saya ngajak Pak Ajis, Wong Blitar mulai, ayo melak, kan gitu bahasanya. Itu jadi disesuaikan dengan kedekatan kita. Kalau orang nggak aneh juga keluarga itu notabene kakak kita nggak pernah boso semisal, terus kita tahu-tahu boso, mohon maaf kakakku yang baik hati, yang tidak sombong, saya ini adik yang sangat berbakti sekali, pada kesempatan kali ini ingin mengajak kakak untuk masuk ke kelas, diketawain nggak kok lucu sih. Jadi bahasa kalau ke keluarga kita malah lebih fleksibel Pak. Kita mengajaknya bisa lebih fleksibel kalau ke keluarga. Paling enggak dengan sesuai dengan kebiasaan kita berinteraksi dengan keluarga kita seperti apa. Itu pintu masuknya. Yang intinya adalah ada kata ajar. Soalnya kan teman kita sudah tahu tentang kita, ya lebih itu jauh lebih baik. Kalau mereka sudah tahu, selama ini kita bersembunyi ketakutan terhadap diri kita sendiri, hanya mengajak orang yang tidak kita kenal. Agar kalau ditolak, agar kalau dia kita tidak malu, agar kalau kita ditolak kita tidak baper, kan itu tujuannya. Kalau masih seperti itu berarti kita belum latihan skill people. Kalau skill people ada teman Pak biasanya kalau diajak itu sampai aja belum sukses, ngapain ngajak nanti kalau sudah ngajak saya. Kalau saya enggak enak.
Ya kalau sukses saya nggak perlu ngajak sampean. Ngapain kalau sukses saya ngerepot-repot ngajakin orang. Sukses saya sudah saya nikmati aja sendiri kalau saya sukses. Karena saya belum sukses dan kebetulan saya tahu ada kelompok orang-orang yang berupaya untuk sukses berjamaah. Ini nih saya bermaksud ngajak sampean. Kalau mau nggak mau apa, saya sekedar menawarkan. Jadi dalam benak kita, Bapak Ibu, dalam benak kita jangan ketakutan dulu untuk kita ditolak. Berpikiran kita gini, dalam setiap kita mengajak orang, tujuannya adalah menghabiskan jatah jam terbang kita untuk seluruh 10.000. Persoalan mereka mau, nggak mau, mereka persoalan mereka oke, nggak oke, siapapun itu, soal kita sendiri, dan sebagainya. Itu nggak masalah. Bapak Ibu tinggal ngitung aja. Ngajakan pertama, oke, saya ngajak Pak A, saya akan ajak. Mau enggak? Tinggal catat. Kalau perlu catat, oke, ajakan pertama saya ditolak oleh adik saya sendiri. Ajakan kedua, pada kakak saya ditolak lagi. Oke, tinggal terus saja habiskan jatah 10.000 ajakan itu. Habiskan aja. Ajak semuanya. Daftar nama tadi yang kita bahas malam hari ini. Dari sumbernya mana? Oke, ini yang kelima, ini yang ke-5.000. Semuanya juga masih nolak. Enggak masalah. Kita ngajak orang lagi dengan perbaiki lagi. Perbaiknya bagaimana? Sekolah. Sekolahnya di mana? Ikut Zoom, ikut training, ikut berinteraksi dengan orang. Itu sekolah kita. Itu cara meningkatkan skill people kita. Tidak hanya dengan membaca bukunya, tapi kita juga harus praktek. Jadi jangan berhitung nolaknya. Ini nolak, ini nolak, ini nolak. Ya kalau nolak itu berarti ada dua. Kita yang salah pendekatan atau kita yang kurang ilmunya. Ilmunya mana? Skill people, Bapak Ibu. Skill people lagi-lagi. Skill people ke depan. Untuk ke sana. Kadang-kadang kan kita ketika berinteraksi dengan orang kan memahami kan. Ada orang kok ngomongnya enak. Ya karena mereka belajar. Bukan karena. Jadi mereka praktek. Bahwasanya kita akan lebih banyak orang, iya, sejak awal kita ngomong di bisnis ini akan ada banyak orang yang menolak. Ketika kita banyak ditolak, kita harus dapatkan dua hikmah. Hikmah yang pertama, ketika kita ditolak, itu melatih mental kita. Melatih mental kita. Karena semakin besar, semakin Bapak Ibu nanti sukses, akan ada lebih banyak lagi penolakan. Dan itu ujian yang harus kita lalui. Bagaimana agar kita tidak ditolak? Ya habiskan jatah ditolaknya, nanti ketemu orang yang tidak nolak-nolak. Dengan melatih jam terbang. Dengan kita melatih jam terbang, kita akan terbiasa dengan menolakan itu, dan kita akan menemukan cara untuk kita berkomunikasi dengan masing-masing, terutama teman. Kalau selama ini kita terhadap teman aja tidak pernah berinteraksi, kita selama ini dikenal orang yang pendiam, terus kemudian tiba-tiba kita aktif aja, orang juga aneh. Orang akan menganggap kita aneh, sehingga orang juga akan menolak kita. Jadi
ilmu mengajak orang ini, textbooknya sudah ada, textbooknya. Tetapi skillnya harus kita asah masing-masing kita. Kalau Jawa Timuran ada bau-bau cakcuk. Lah wong Bintara misalnya duwowo, pah, ngono ndak kelepah. Ya itu khasan masing-masing untuk bagaimana intonasi itu bisa lebih merasuk kepada teman kita. Kalau teman-teman kita senengannya ngopi, kayak katanya Mas Diko, Mas Deki, katanya Mas Diko, Mas Deki, ayo ngopi tak bayari lah. Ingat, saya sudah berkali-kali setelah dapat bonusan 100 juta ini ngajakin teman SMA apa itu ngopi-ngopi tak bayari, tetap juga belum ada yang mau ke kelas bimbingan. Jadi Bapak Ibu nanti ya jangan kalau Bapak Ibu sudah punya bonus 100 juta, 200 juta pun Bapak Ibu akan tetap mendapatkan banyak sekali penolakan. Masalahnya jangan berpikir itu bagaimana caranya atau kalimat saktinya. Selama ini saya belum dapat. Selain cari Jopo Montro, cari aji-aji yang atau kalimat sakti, begitu ucapan semuanya akan oke. Ya, enggak juga. Saya membangun personal branding di Facebook itu menurut teman-teman saya SMA. Wow, Pak Kozin sekarang luar biasa ya. Kemana-mana diikuti orang, kemana-mana dipanggil jenderal, kemana-mana masanya banyak. Oke, ketika orang teman-teman SMA ada kayak gitu, terus saya ajak untuk reuni. Reuni saya biayai, sore terus makan saya biayai. Itu terus setelah ketemu itu ngobrol-ngobrol, kemudian saya ajak kelas juga nggak ada yang mau, Bapak itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Itu loh. Bisa nangkap ya maksud saya ya. Jangan bilang, oh Pak Mungkin enak, udah ada buktinya, bonusnya besar. Tidak juga. Saya 5 bersaudara, kakak saya 4 juga belum ada yang aktif, Bapak Ibu. Bahkan saya beli tanah, beli apa, mereka yang ngerjakan juga. Mereka menikmati juga, tapi belum mau aktif juga. Jangan dikira Pak Bensin sekarang sudah 100 juta lebih juga nggak ada penerimaan. Sama saja. Tolak. Masalahnya itu. Masalahnya apapun kita. Itu aja kuncinya. Itu aja kuncinya. Jangan berharap saya cukup mengajak 100 orang, nanti saya sukses. Saya cukup mengajak 1000 orang. Tidak, belum tentu juga. Ya. Itu. Dan selanjutnya hanya Pak Wajid kalau kita sudah berhasil mengajak teman darinya, umat banyak-banyak kalau kita seperti itu gimana? Ya enggak gimana cari lagi yang lain. Apapun masalahnya, mulai pertama nih, mencari daftar nama, mencari kenalan, banyak yang nolak. Oke, cari yang mau. Kemudian diundang ke kelas bimbingan. Di kelas bimbingan ada yang mau, ada yang enggak. Ya, cari yang mau. Ketika sudah masuk di kelas bimbingan, kemudian dijapri, ya kan? Ada yang respon, ada yang enggak, ada yang oke, ada yang enggak, ada yang mendengarkan, ada yang enggak. Ya cari yang mau. Tetap itu. Terus kemudian setelah dari situ
akan ada sedikit orang yang mau berproses, mau mendengarkan materinya, mau mendengarkan ATDS-nya, mau membaca materinya, kemudian diajak ke dipresentasilah di kelas presentasi atau kelas lanjutan, nanti intinya di presentasi MB, bagaimanapun caranya, presentasi by Japri atau presentasi by Kopdar, apapun akan dipresentasi. Dari yang dipresentasi itu akan ada yang respon, akan ada yang tidak respon, akan ada yang tidak join, akan ada yang join. Ya cari yang join. Kalau semuanya tidak join, ya cari lagi sejak awal lagi, cari kenalan lagi, ngundang lagi, japri lagi, presentasi lagi, sampai join. Ketika join, belum tentu juga aktif. Terus bagaimana Pak? Ya cari lagi orang baru yang nantinya mau aktif. Terus gitu Pak. Terus gitu Ibu Setia, Ibu Bapak ini. Jadi ini prinsipnya saya yang orang bodoh ya. Prinsipnya saya yang orang bodoh ya itu. Karena saya tidak punya doa agar semua new IBO saya yang sudah join juga mau aktif. Saya nggak punya, Bapak Ibu. Kalau menyponsori sampai kemudian proses kenalannya sudah sulit, sudah masuk lagi dengan dicapai-capai nggak respon, dan kemudian sudah join, begitu join juga nggak aktif, 10 orang, 20 orang, ya cari lagi yang 21. Sudah mensponsor Pak yang 21 belum aktif, ya cari lagi sponsor yang 22. Untuk mensponsor yang 22 prosesnya juga panjang lagi. Cari daftar nama banyak, diundang yang mau sedikit, dari yang mau sedikit di proses kelas bimbingan yang proses sedikit, dari yang proses sedikit di presentasi yang join satu join, nggak aktif lagi, ya cari lagi. Karena saya nggak berani Bapak Ibu menyarankan bahwa Pak, Bu, mohon maaf nih kalau IBO Bapak Ibu nggak aktif, kunjungi ke rumahnya, terus kemudian pegang lehernya, diginikan, ayo aktifo. Itu saya nggak berani menyarankan seperti itu Bapak Ibu. Saya nggak berani seperti itu. Dan saya juga tidak ada ilmunya. Ya kita doakan aja. Mudah-mudahan orang yang kita joinkan itu baik. Bahwasanya ketika mereka nggak join, mereka nggak aktif, mereka mutabat, ada hikmah yang bisa kita ambil. Bahwasanya mereka telah mendewasakan kita, telah mengajari kita untuk tumbuh berpikir berjiwa besar. Orang join itu berarti mereka membesarkan bisnis kita. Orang join, tidak join, atau join kemudian mutabat, berarti membesarkan sikap kepemimpinan kita. Bisa jadi kita sering dapat orang yang join, tetapi belum mau aktif karena memang sifat jiwa kepemimpinan kita belum besar, belum layak memimpin orang banyak. Bisa jadi seperti itu. Maka Tuhan mengirim mereka agar menguji kita, mudah baper enggak ini orang. Dikasih 10 FL, dikasih 20 tim, muntabel semua, terus stres. Nah, terus kalau seperti itu bagaimana nanti kalau kayak Pak Konsim, timnya sudah 30.000, yang nggak aktif 10.000 lebih. Apa nggak kejet? itu kita menyesuaikan. Jadi Bapak Ibu yang masih timnya kecil diuji dengan banyak yang nolak, dengan banyak yang nggak aktif, dengan banyak yang nolak adalah untuk menyiapkan Bapak Ibu untuk nantinya menjadi seorang pemimpin yang berpikir jiwa besar. Itu berpikirnya positive thinking.
Karena rata-rata SP yang ada sekarang, rata-rata SP silver buff yang sekarang, itu rata-rata memimpin lebih dari 500 orang. Bahkan sampai 2.000 orang yang dipimpin. Dari 1.000, 2.000 orang kadang-kadang hanya separuh yang aktif atau bahkan seperempatnya. Yang 3/4-nya tidak aktif. Kalau Bapak Ibu masih punya tim 4, tim 10, tim 20, ada separuh aktif, separuh enggak aktif, sudah bingung, pusing. Tapi bagaimana kalau SP? Masih bisa. Ya, dapat ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini sudah dijawab sama Mas Eko ini. Hukum rata-rata ya Pak. Jadi 100, 10, 3, 1. Iya, rata-rata itu. Tapi ya itu rata-rata. Memang ada juga orang yang cukup mengundang 10, mengundang 10, yang 1 join. Mengundang 20, yang 2 join. Saya dulu awal-awal mengundang 300 juga nggak ada yang join. Masih malu mengajak teman, apalagi yang selama ini belum dapat apa-apa atau belum terbukti. Ya nggak usah diajak kalau malu. Dan nanti saya yakin kalau sudah ada buktinya juga masih malu, masih males kalau ngajak temennya. Ngapain kayak saya udah dapat 100 lebih. Ya kemarin sebenarnya adakan reuni maksa-maksa itu. Paksa diri maksudnya. Saya pikir ngapain harus ngadakan itu. Persoalannya kita mau mengajak orang ketika sudah terbukti baru mengajak orang atau bis multi level loh. Artinya kalau kita belum terbiasa mengajak orang, belum terbiasa ditolak dan juga belum terbiasa memimpin grup, siapapun orang yang akan kita ajak, ya sama aja. Grup bimbingan berbayar untuk kelas dasar tidak ada. Itu bukan pertanyaan di malam hari ini, sudah terlalu jauh lenceng Mas Doni. Tanya di grup. Pak Jenderal, gimana ciri-cirinya kita bisa melihat abu yang unggul dan mentalnya tahan banting? Wah, ini keren ini pertanyaannya, luar biasa, bagus. Ciri-cirinya melihat abu yang bibit unggul dan mentalnya tahan banting adalah mereka yang bisa SP dalam setahun. Atau mereka yang sudah modus 3%, 1 tahun, 2 tahun, tapi tidak mutaber. Berarti mereka bibit unggul juga. Dan intinya mohon maaf Pak Ali Jaya ini kalau cari-cari bibit unggul kayak itu keahliannya Pak Aziz ini kalau lagi milih-milih ayam Bangkok Blitar itu dari habis pecah telur udah kelihatan ini. Tapi kalau dari manusia ini repot ini. Kalau intinya saya tidak punya ilmunya seperti itu. Apakah ada? Saya nggak tahu juga. Tapi sepanjang saya amati, sepanjang saya berdiskusi dengan teman-teman para leader, ciri-ciri bibit unggulnya malah harusnya ada di Pak Ali unggul. Dan begitu muncul dengan. Tapi kalau Pak Ali Jaya itu menjadi 10 orang, 15
orang dulu jadi tidak akan pernah menemukan itu sendiri. Gitu. Pak, boleh nggak menerima calon abu, tapi saya belum belanja. Hehehe. Kalau itu sudah saya jelaskan dan saya tidak akan memberikan pertimbangan apa-apa. Itu urusannya masing-masing, prosedurnya sudah jelas. Bahwasanya Bapak itu menerima abu meskipun Bapak belum abu juga boleh. Kenapa enggak? Itu bukan masalah boleh tidak boleh. Ini bukan masalah sesuatu hal yang bagaimana. Boleh saja. Bapak bukan IBO menerima IBO gimana itu? Itu aja boleh Kak. Jadi ini bisnis, lagi-lagi ini bisnis. Bahwasanya untuk bisa menjadi besar ikuti prosedurnya. Tetapi kalaupun tidak ikuti prosedurnya, monggo saja. Mau enggak pernah belajar, kemudian mencoba orang mencoba, kebetulan ada, paling nanti ya lama-lama kayak yang sudah terjadi paguyuban, ada 100 tim, awalnya dari semuanya, terus akhirnya di bawahnya juga ngomong, Pak, belanja ya biar ada bonusnya. Enggak Pak, saya cari IPO dulu, nanti kalau sudah ada orang join baru saya belanja. Di bawahnya juga gitu. Akhirnya semuanya nggak belanja, 100 orang lebih nggak belanja. Ya mungkin 2-3 bulan mentabur semua. Apa yang bikin paguyuban bayar 100.000? Biasanya seperti itu. Bahkan ada sebuah cerita di suatu grup itu ada grup platinum, itu beliau tidak pernah belanja suatu produk apa, itu akhirnya di grup itu juga tidak pernah belanja lipstick gitu. Akhirnya di grup itu semuanya tidak belanja lipstick, peredaran lipstiknya nggak ada. Itu ada padahal pada saat itu lipstick itu produk yang lagi happening atau lagi banyak bonusnya. Itu biasanya di leadernya. Makanya mengapa kemudian sangat disarankan sekali untuk para leader yang sudah 15% ke atas, itu per bulan paling tidak harus belanja komplit walaupun kita tidak memakainya. Karena Bapak Ibu yang masih 9% itu belum tertanggung vibrasinya. Tetapi Bapak Ibu yang sudah kalau istilahnya leaders club, leader meeting, leaders club LC, itu sudah istilahnya ada puncak pimpinan yang mana terbentuk efek duplikasinya oleh leader itu. Makanya gini, pentingnya melebar dan ke dalam. Ke dalam itu fungsinya adalah ketika kemudian FL-nya Bapak Ibu tidak aktif, tapi Bapak Ibu bisa aktif di bawahnya ini. Ini kalau ada FL yang tidak melebar, tidak belanja, muntaber, dan lain sebagainya, orang-orang yang sempat dibentuk timnya di bawahnya ini akan vibrasinya atau komentorannya akan ikut jenengan sebagai leader, langsung ke atas. Sehingga ketika sewaktu-waktu ini goyah atau apa, ini di bawahnya ini tidak ikutan protol, tidak ikutan hilang. Itu seperti itu. Jadi yang sudah mulai terutama 9% ke atas nih saya rasa. 9% ke atas atau 6% lah ke atas. Itu mulailah dekat-dekat dengan para DL, downline-nya. Jangan hanya dekat dengan frontline-nya.
Karena jika sewaktu-waktu firmnya jenengan demotivasi atau tergiur oleh bisnis lain dan memilih atau karena tugas pekerjaannya akhirnya meninggalkan aktivitas di FB, biasanya ini akan protol kalau kemudian Bapak Ibu tidak punya sekat penyangganya di bawahnya. Tapi kalau Bapak Ibu menjalin hubungan, terutama menjalin hubungan baik sampai ke kedalaman, nanti jika ada sewaktu-waktu ada kasus karena mungkin demotivasi atau mungkin karena sesuatu hal atau mungkin karena tugas atau karena beliaunya dosen disekolahkan ke luar negeri akhirnya nggak sempat ini, itu Bapak Ibu masih punya tim di kedalaman yang akan bertumbuh kembang dan itu akan interest kepada Bapak Ibu, bukan interest kepada agen sponsornya. Dan prinsipnya kalau kita bekerja ke dalam, mencari kedalaman, itu kita akan bisa freedom. Kalau kita bekerja kelebaran, mensponsori orang, itu kita hanya dapat uangnya saja, bonusnya gede. 9% dengan 3% itu bonusnya jauh lebih kecil jika dibandingkan 9% dengan 5 atau 6 kali 3%. Itu lebih kecil. Tetapi jika 9% punya 3 kaki 6% dengan kedalaman yang dalam, itu akan jauh lebih tinggi. Taruhlah contoh di sini ada timnya Bu Zulfa, ada timnya Pak Rohmat. Saya kasih tahu. Frontline saya itu sebelum Pak Rohmat ada namanya Pak Rusmianto. Beliaunya belum SP, masih sponsor SP. Di bawahnya Pak Rusmianto ada Pak Rohmat. Di bawahnya Pak Rohmat ada Pak Amdani. Di bawahnya Pak Amdani ada Ibu Zulfa. Di bawahnya Ibu Zulfa ada Pak Andi. Di bawahnya Pak Andi ada Pak Hadi. Di bawahnya Pak Hadi ada Pak Romi. Di bawahnya Pak Romi ada Pak Victor. Di sampingnya Pak Victor ada Bu Aula atau Pak Sodik. Di bawahnya Pak Victor ada Pak Eko. Di bawahnya Pak Eko ada Pak Supriyadi. Di bawahnya Pak Supriyadi ada Pak Muftah. Semisal nih Pak Rohmat karena fenomenal legend, terus kemudian dia didatangi nih Bineri, tawari Pak Rohmat ini pindah yuk, tinggalkan MB, pindah ke bisnis kami, sama tidak usah mengembangkan bisnisnya, sebagai ambasador aja sampai 100 juta per bulan saya kasih. Bisa jadi tawar seperti itu. Akhirnya kan protol, rompak. Karena Pak Rohmat, di bawahnya ada Pak Amdani sebagai penopang. Kalau kita punya garis kedalaman, karena ini bisnis, Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan nanti habis ini kelihatan jumlah besar, timnya banyak, ada tim lain yang lirik-lirik, yang selama ini masuk ke kita sebagai spy, sebagai mata-mata, lirik-lirik, nawari bisnis yang lain. Ayo Pak, dan teman-teman tergiur, kayaknya kapan hari apa itu, ada apa itu yang sudah pindah ke sana, ada apa lagi muncul tahun kedua hancur lagi, itu liter kita diincar oleh mereka, dan mereka 6%, 9%
kepingin naik sulit, enggak di MB enggak naik-naik, akhirnya tergiur dengan sistemnya tetangganya, akhirnya pindah, begitu pindah malah sekarang nggak ada kabar. Seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lain? Ini Pak Fala atau Ibu Fala ini benar. Nama saya mendengarkan buku lain, ternyata yang menawar saya aja pernah ditawar. Saya pernah ditawar 1 M, Bapak Ibu. Orang-orang didikannya dibaca, orang-orang didikannya jangankan didikannya. Orang-orang didikannya sistem support sistem apapun yang ada di MB. Itu kalau sudah kelihatan jadi leader, itu udah dilirik Bapak Ibu. Sama perusahaan-perusahaan lokal kita ini. Dilirik. Dari cara-cara leader, kita sangat berharga Bapak Ibu. Betul. Luar biasanya MB. MB itu ibarat dulu saya pernah bekerja di perusahaan internasional, perusahaan asing di dunia pertanian. Orang-orang yang istilahnya di perusahaan saya itu sangat ketat sekali, disiplin dan ketat sekali, standarnya tinggi banget. Orang-orang yang perotolannya keluarannya dari perusahaan saya itu banyak perusahaan lokal yang bisa menerima tanpa interview, langsung ditawari gaji. Di MB informasinya juga seperti itu. Banyak manajemen terutama yang butuh ilmunya para alumni MB. Nah, kayak Pak Aziz itu nanti kalau udah 12% mau rekomendasi orang suruh terima banyak. Tapi ya gitu, diimingi berapa puluh juta, berapa bulan, tahu-tahu bulan depannya, tahun depannya udah belum kita ganti atau paling tidak ganti. Itu Bapak Ibu malam hari ini nanti silahkan dilanjut pada kalau ada pertanyaan lagi silahkan dilanjutkan tanya pada upline platinumnya. Nanti kalau upline platinumnya atau sponsornya tidak menemukan jawaban nanti bisa di-sharing. Kita ada grup para leader, kita ada grup jadi Bapak Ibu kalau mau tanya, sungkan bertanya di sini, sungkan bertanya by voice atau sungkan tanya di chat. Tidak apa-apa, silahkan nanti ditanyakan kepada upline sponsornya masing-masing. Nanti akan ditindaklanjuti. Kalau upline sponsornya tersebut nanti belum menguasai, nanti akan ditindaklanjuti ke upline-nya lebih tinggi lagi. Yang jelas jangan langsung jawab ke saya. Kalau jawab ke saya malah jawabannya lama. Kecuali di tim saya biasanya tanya langsung di grup. Kalau tanyanya yang di grup, di tim saya nanti biasanya langsung disampaikan ke saya. Kalau pas ngobrol bareng, Pak ini ada pertanyaan ini Pak. Tapi kalau yang lah saya lagi happy-happynya aktivitas ngomong anak, jadi jarang pegang HP untuk jam-jam tertentu. Punya omongan setelah 13 tahun punya omongan, jadi ya ini kesempatan yang sangat luar biasa sekali. Itu jadi kadang-kadang kalau di Japri saya agak telat responnya. Misalnya kalau di tim iya
Saya minta video ke Pak Jelal sampai sekarang tidak diberikan. Mintanya ke uploadnya masing-masing atau di grup. Jangan minta japri ke saya. Kalau ke saya langsung biasanya kalau nggak ketumpuk ya hilang. Nanti silahkan disampaikan ke Pak Ali Jaya, silahkan sampaikan ke uploadnya atau ke admin saya yang diminta itu video yang mana. Karena kadang-kadang video-video yang saya buat, video-video yang di-share itu bukan saya yang buat, tapi yang buat itu biasanya admin juga. Jadi saya juga nggak nyimpen. Nah, itu nanti video-video kalau video alumni Kopdar Medan, acara-acara Kopdar Medan mintanya di Kopdar Medan di panitianya saya nggak nyimpen juga, saya nggak juga. Dan nanti kemudian kemungkinan Maret saya akan ke Medan dan ke Palembang. Silakan Bapak Ibu yang terjangkau, kita ngobrol apa malam hari ini yang tidak selesai nanti bisa ditanyakan langsung di sana, baik yang Medan atau Palembang. Yang paling dekat ini Bandung. Untuk yang Jogja masih kita pending karena ada acara 2 minggu yang akan datang pada sedianya akan ada program Jogja, itu kita ada bentrok dengan acara dengan MW. Kita ada banyak leader, kita dari support system MW di Indonesia kita adalah 75% pencapai leader yang goal sponsoring. Keren Bapak Ibu dibaca. Dari reward leader yang berhasil memimpin anggotanya mensponsori, kita dikasih reward untuk diajak dinner, makan-makan. Biasanya makan-makan. Kalau Bapak Ibu tahu, kita bisa ngambil makanan apapun sepuas-puasnya. Ya, nanti otomatis di Mei kayaknya saya naik lagi 1 kilo nanti. Mudah-mudahan. Untuk Mojokerto tanggal 18 ini informasinya ada kopdar. Saya tidak mengadakan untuk kopdar. Saya tidak mengadakan kopdar untuk kelas kabupaten, Bapak Ibu. Saya mengadakan kopdar kelas provinsi. Jadi Jawa Barat di Bandung, Jawa Tengah di Jogja, nanti Jawa Timur kemungkinan ya di Surabaya. Tapi Surabaya karena sudah ada SID, saya tidak mengadakannya. Kopdarnya nanti bisa ke masing-masing SP above mungkin kemungkinannya di Malang nanti ada Pak Hadi yang mengadakan yang tanggal 18 tanggal 18 ini di Mojokerto itu nanti Pak itu USP Pak Syaiful Mukhtar sama Pak Andi Firmansyah kayaknya itu. Nanti kalau saya diundang kemana-mana kopdar terus saya nggak jadi ngomong nanti. Tujuan saya kepingin freedom dan terus ngomong anak. Ini Pak Aziz saya udah ngebet mau pulang ke nggak pulang-pulang. Sukses dulu Pak Aziz. Ya Pak, betul sekali. Nah itu Mas Deki, Pak Armaji suruh ke Mojokerto gabung ke timnya Pak Andi itu. Kalau informasi dari Pak Andinya silahkan tanya Bu Zulfa atau Oke, malam hari ini cukup sekian ini ya saat ini. Nanti materinya besok saya share ke masing-masing grup leadernya, silahkan diminta masing-masing materi yang saya sampaikan malam hari ini. Dan rekamannya nanti mungkin 3-4 hari lagi rekamannya ini nanti akan saya share. Kalau sekiranya dibutuhkan. Oke, malam hari ini kita akhir sekian. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Koji.